Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Unix Carrera dan keempat teman rekan kerja tim saya yaitu Muhammad Hafiz Nur Akmal, Dea Adlia, Donita Putri Utami, dan Nuri Anissa Salmiha. Kami akan membahas mengenai bab 17 yang berjudul investasi. Next. Di materi investasi ini terbagi menjadi 3, yaitu debt investment, investment in equity securities, sama other reporting issues. Terbagi lagi menjadi amortized cost, fair value option, sama summary of debt investment accounting. Di investment in equity securities itu terbagi menjadi fair value, equity method, consolidation. Lalu di other reporting issues itu terbagi menjadi impairment of value, transfer between categories, fair value controversy, and summary. Accounting for financial asset atau aset finansial itu terbagi menjadi 3, yaitu kas, investasi ekuitas perusahaan lain, yaitu saham biasa atau saham preferen, serta hak kontraktual untuk menerima kas dari pihak lain, yaitu loans, piutang, dan obligasi. IASBE itu menghendaki agar perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan ke dalam 2 kategori pengukuran, yaitu amortized cost dan fair value yang tergantung dengan keadaan. Untuk dasar pengukuran, IFRS itu menghendaki agar perusahaan mengukur aset finansial berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama, itu model bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangan, dan karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan. Hanya investasi utang seperti piutang, pinjaman atau loan, dan investasi obligasi yang memenuhi 2 kriteria di atas, yang dicatat sebesar amortized cost. Seluruh investasi utang lainnya itu dicatat sebesar fair value. Untuk dasar pengukuran, investasi ekuitas umumnya dicatat dan dilaporkan sebesar fair value. Ringkasan pendekatan akuntansi investasinya, yaitu untuk type of investment, debt untuk session pertama, itu mixed business, model hot for collection, and constructual cash value test. Itu valuation approach-nya itu amortized cost. Lalu does not meet the business model test, itu fair value. Equity section 2 does not meet contractual cash value test, itu valuation approach-nya fair value. Debt investment. Investasi utang disifati oleh pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu atas pokok utang dan bunga atas pokok utang yang outstanding. Perusahaan mengukur investasi sebesar amortized cost atau fair value. Ilustrasinya, pada tanggal 1 Januari 2011, Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation yang memiliki nilai nominal $100.000 dan tingkat bunga 8%. Robinson membayar sebesar $92.278. Obligasi ini akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan menghasilkan pendapatan bunga yaitu sebesar 10%. Bunga nominal dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Maka untuk jurnal 1 Januari 2011 adalah investasi utang pada kas sebesar $92.278. Ini untuk debt investment amortized cost. Di tanggal 1 Januari 2011, itu ada 92.278. Di tanggal 7 Januari 2011, itu menerima 4.000, lalu interest revenue-nya itu 4.614, bond discount amortization-nya 614, dan carry amount bonds-nya 92.892. Untuk 1 Januari 2012, itu sama, hingga mencapai 1 Januari 2016 sebesar 4.000. Untuk carrying amounts of bonds-nya itu 93.537. 7 Januari 2012 itu 94.214.
Untuk 1 Januari 2013 sebesar 94.925. Untuk 7 Januari 2013 sebesar 95.671. Untuk 1 Januari 2014 sebesar 96.454. Untuk 7 Januari 2014 sebesar 97.277. 1 Januari 2015 sebesar 98.141. Untuk 7 Januari 2015 sebesar 99.048. Untuk 1 Januari 2016 sebesar 100.000. Untuk cash reserve-nya sebesar 40.000, interest revenue sebesar 47.722 dolar, dan bond discount amortization-nya itu sebesar 7.722 dolar. Debt investment amortized cost. Ilustrasinya. Robinson mencatat penerimaan bunga tengah tahun pertama pada tanggal 1 Juli 2011 sebagai berikut. Jurnal untuk 1 Juli 2011 adalah kas sebesar 4.000, investasi utang sebesar 614, pada pendapatan bunga di kredit sebesar 4.614. Untuk 31 Desember 2011 mencatat piutang bunga, jurnalnya adalah piutang bunga 4.000, investasi utangnya sebesar 645, pada pendapatan bunga sebesar 4.645. Pelaporan investasi obligasi sebesar amortized cost untuk lihat tabel amortisasi pada slide 17-13. Statement of financial position-nya itu long-term investment untuk debt investment sebesar 93.537 dolar, current asset untuk akun interest receivable sebesar 4.000 dolar. Income statement-nya other income and expense untuk akun interest revenue sebesar 9.259 dolar didapat dari 4.614 dolar ditambah dengan 4.645 dolar. Ini untuk 8%, bonds purchase to yield 10%. Untuk 1 Januari 2011, carrying amount of bonds itu sebesar 92.278. Ini sama seperti slide sebelumnya, yaitu cash reserve-nya itu sebesar 4.000 dari 7 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016. Jadi totalnya adalah 40.000 dolar. Untuk interest revenue totalnya adalah 47.722 dan bonds discount amortization-nya itu sebesar 7.722 dolar. Selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh Akmal. Ilustrasi diasumsikan bahwa pada tanggal 1 November 2013, Robinson menjual investasinya pada kurs 99.75 ditambah bunga. Robinson mencatat amortisasi diskon sebagai berikut, yaitu 1 November 2013, investasi utangnya 522 pada pendapatan bunga sebesar 522. Lalu ini perhitungan keuntungan atau kerugian realisasi. Selling price of bonds exclusive of accrued interest dikurangi book value of bonds on November 1, 2013. Itu ada amortized cost pada 1 Juli 2013 sudah 95.671. Untuk yang selling price itu ada 99.350 dolar. Lalu ada penambahan diskon amortization for the period 1 Juli 2013 to November 1, 2013 sebesar 522. Maka totalnya menjadi 96.193 dolar. Untuk total gain on sale of bonds itu sebesar 3.557 dolar. Lalu untuk jurnalnya ada kas sebesar 102.417 dolar pada pendapatan bunga sebesar 2.667 dan investasi utang 96.163 ada
laba penjualan investasi utang sebesar 3.557. Selanjutnya ada debt investment fair value. Debt investment at fair value mengikuti perlakuan akuntansi yang sama dengan investasi utang held for collection selama periode pelaporan, yaitu dicatat sebesar amortized cost. Namun, pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan yang pertama menyesuaikan amortized cost ke fair value. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari net income fair value method. Ilustrasinya, pada tanggal 1 Januari 2011, Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation yang memiliki nilai nominal $100.000 dan tingkat bunga sebesar 8%. Robinson membayar sebesar $92.278. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dan menghasilkan pendapatan bunga 10%. Bunga nominal dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Untuk jurnal yang dibuat sama dengan jurnal pada DAC, yaitu pada 1 Januari 2011 itu ada debt investment sebesar 92.278 pada cash sebesar 92.278. Lalu pada 1 Juli 2011 itu ada cash sebesar 4.000 pada debt investment dan interest revenue sebesar 614 dan 4.614. Lalu pada 31 Januari 2011 itu ada interest receivable sebesar 4.000 pada debt investment sebesar 645 dan interest revenue sebesar 4.645. Ilustrasinya, untuk menerapkan pendekatan fair value, Robinson menentukan bahwa karena ada penurunan tingkat bunga, wajar investasi utang naik menjadi $95.000 pada tanggal 31 Desember 2011. Fair value at Desember 31 2011 itu sebesar $95.000. Lalu amortized cost at Desember 31 2011 sebesar $93.537. Untuk total unrealized holding gain or loss itu sebesar $1.463. Untuk jurnalnya itu ada penyesuaian NW sekuritas sebesar 1.463 pada L atau R kepemilikan YBD income sebesar 1.463. Ini debt investment amortized cost-nya. Ada tanggal 1 Januari 2011 tuh carrying amount of loan-nya itu sebesar 90.278. Untuk cash received dari 7 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016 sama semua itu sebesar 4.000. Untuk interest revenue di 7 Januari 2011 itu sebesar 4.614. Untuk 1 Januari 2012 sebesar 4.645. Untuk 7 Januari 2012 sebesar 4.677. Untuk 1 Januari 2013 sebesar 4.711. Untuk 7 Januari 2013 sebesar 4.746. Untuk 1 Januari 2014 sebesar 4.783. Untuk 7 Januari 2014 sebesar 4.823. Untuk 1 Januari 2015 sebesar 4.864. Untuk 7 Januari 2015 sebesar 4.907. Untuk 1 Januari 2016 sebesar 4.952. Untuk bonds discount amortization itu ada $614.
pada 7 Januari 2011, 1 Januari 2012 itu sebesar 645, 7 Januari 2012 sebesar 677, 1 Januari 2013 sebesar 711, 7 Januari 2013 sebesar 746, 1 Januari 2014 sebesar 783, 7 Januari 2014 sebesar 823, 1 Januari 2015 sebesar 864, 7 Januari 2015 sebesar 907, 1 Januari 2016 sebesar 952. Maka untuk total carrying amount pada 7 Januari 2011 itu jadi 92.892, untuk 1 Januari 2012 besar 93.537, untuk 7 Januari 2012 besar 94.214, untuk 1 Januari 2013 sebesar 94.925, untuk 7 Januari 2013 sebesar 95.671, untuk 1 Januari 2014 sebesar 96.454, untuk 7 Januari sebesar 97.277, untuk 1 Januari 2015 sebesar 98.141, untuk 7 Januari 2015 sebesar 99.048 rupiah, $48, untuk 1 Januari 2016 sebesar 100.000. Untuk total cash ratio hotel sebesar $40.000, untuk total interest revenue-nya sebesar 47.722.000, untuk total bond diskon amortization-nya itu sebesar $7.722.000. Selanjutnya itu ada penyajian statement keuangan. Statement of financial position. Ada investment, itu ada debt investment sebesar $95.000, lalu ada current asset, yaitu ada interest receivable sebesar $4.000, lalu ada income statement, ada other income and expense, yang itu ada interest revenue, didapatkan $4.614 ditambah $4.645, sebesar maka totalnya sebesar $9.259. Lalu ada unrealized holding gain or loss ini sebesar 1.463. Registrasinya pada tanggal 31 Desember 2012, jika nilai wajar investasi sebesar $94.000, maka ini itu ada debt investment pada 31 Desember 2012. Di investment itu ada Evermaster Corporation 10% bonds, itu amortization cost itu sebesar $94.925, fair value-nya sebesar $94.000, unrealized gain or loss itu sebesar minus 925. Lalu untuk dikurangi previous securities fair value adjustment balance di unrealized gain or loss sebesar 1.463. Nah, total securities fair value adjustment di kredit sebesar minus $2.388. Lalu untuk satunya ada R kepemilikan YBD income sebesar 2.388 pada penyesuaian NW Securities sebesar 2.388. Untuk penyajian statement keuangannya itu ada statement of financial position, itu ada investment, ada debt investment sebesar $94.000, lalu ada current asset, yang di dalam itu ada interest receivable sebesar $4.000. Untuk income statement itu ada income and expense, itu ada interest revenue sebesar $4.677 ditambah $4.711, maka totalnya sebesar $9.388. Lalu ada unrealized holding gain or loss sebesar
minus $2.388. Ilustrasinya itu pada tanggal 1 November 2013, Robinson menjual investasi pada kurs 99.3/4 bunga berjalan. Satu-satunya perbedaan terjadi pada tanggal 31 Desember 2013. Karena obligasi lagi dimiliki oleh Robinson, rekening penyesuaian membeli sekuritas dilaporkan sebesar 0. Lalu Robinson membuat jurnal eliminasi rekening penilaian dan sebagainya itu pada penyesuaian emisi sekuritas 1925 pada L or R kepemilikan di YBD income 1925. Lalu income effect on debt investment dari tahun 2011 sampai 2013. Ada fair value itu debt interest sebesar 9.529, ada 9.388, dan 7.935. Maka total interest itu sebesar $26.582. Untuk gain on sale itu hanya ada 3.557, maka totalnya sebesar $3.557. Untuk unrealized gain itu yang kehilangan itu ada 1.463, minus 2.388, dan 925. Untuk total unrealized gain loss itu sebesar 0. Lalu ada total itu ada $10.720, ada $7.000, ada $12.417. Maka sebesar 30.139. Amortization cost-nya itu pada tahun 2011 itu interestnya 9.259, gain on sale itu sebesar 0, unrealized gain loss itu sebesar 0. Maka totalnya 9.259. Untuk total 2012 interestnya 9.388, gain on sale 0, unrealized gain loss itu 0. Maka totalnya 9.388. Untuk tahun 2013 itu interestnya 7.935, gain on sale sekitar 3.557, unrealized gain loss-nya sekitar 0, maka untuk totalnya 11.492. Untuk total interest itu sekitar 26.582, gain on sale sekitar 3.557, unrealized gain loss-nya itu sekitar 0, untuk total keseluruhannya itu sekitar 30.139. Selanjutnya dibaca oleh Dea. Selanjutnya, ilustrasi portfolio of security. Web Corporation memiliki 2 investasi utang yang dicatat sebesar fair value. Posisi investasi per 31 Desember 2017 adalah debt investment portfolio Desember 31 2011. Untuk investment Watson Corporation 8% bonds, amortization cost-nya ada $93.537. Di fair value-nya ada $103.600. Di unrealized gain loss-nya ada $10.063. Terus yang kedua ada Anacop Corporation 10% bonds, di amortization cost-nya ada $200.000, di fair value-nya $180.400, di unrealized gain-nya ada $19.600. Total of portfolio-nya untuk amortized cost-nya $293.537. Untuk totalnya di fair value $284.000, di unrealized gain-nya itu $9.537. Terus previous securities fair value adjustment balance-nya 0. Untuk securities fair value adjustment-nya senilai $9.537.
Selanjutnya, ilustrasi portfolio of security. Web membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2011 untuk mencatat penurunan nilai dan untuk mencatat rugi sebagai berikut. Laba atau rugi kepemilikan YBD income senilai 9.537 di debit dan penyesuaian NW sekuritas 9.537 di kredit. Ilustrasi penjualan investasi. Pada tanggal 1 Juli 2012, Web Corporation menjual obligasi dengan harga $90.000 saat obligasi tersebut memiliki amortized cost sebesar $94.214. Amortized cost Watson Bond senilai $94.214. Last selling price of bonds-nya senilai $90.000. Untuk loss on sale of bond-nya senilai $4.214. Untuk jurnalnya, kas-nya $90.000 debit, rugi penjualan investasi utangnya senilai $4.214 di debit, dan yang terakhir investasi uang senilai $94.214 di kredit. Selanjutnya, ilustrasi penjualan investasi utang. Web melaporkan rugi realisasi ini pada seksi Other Income and Expense Statement Laba. Jika tidak ada pembelian dan penjualan obligasi pada tahun 2012, maka pada tanggal 31 Desember 2012, Web melaporkan sebagai berikut. Untuk jurnal yang dibuat itu penyesuaian nilai wajar sekuritas senilai 4.537 di debit, laba rugi kepemilikan YBD income-nya senilai 4.537 di kredit. Selanjutnya penyajian statement keuangan. Statement of Financial Position. Yang pertama ada investment at fair value senilai $195.000. Yang kedua ada current asset yang terisi interest receivable. Terus untuk income statement-nya, other income and expense, ada interest revenue, ada loss on sale of investment senilai $4.214. Terus yang terakhir ada unrealized gain or loss senilai $4.537. Selanjutnya, fair value option. Perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan aset keuangan pada nilai wajar. Opsinya adalah yang pertama diterapkan berdasarkan instrumen by instrument basis dan umumnya tersedia hanya ketika perusahaan pertama kali aset finansial atau menimbulkan kewajiban finansial. Jika sebuah perusahaan memiliki untuk menggunakan opsi fair value, perusahaan mengukur instrumen ini fair value sampai perusahaan tidak lagi mempunyai kepemilikan. Ilustrasi dari fair value option. Hardy Company membeli obligasi yang dikeluarkan oleh German Central Bank. Hardy merencanakan untuk memiliki investasi utang tersebut sampai jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2011, amortized cost investasi ini adalah €100.000 dan fair value pada tanggal 31 Desember 2011 adalah €113.000. Jika Hardy memiliki opsi fair value, perusahaan membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. Investasi utang obligasi Jerman senilai $4.537 di debit, terus laba rugi kepemilikan YBD income senilai $4.537 di kredit.
Selanjutnya, equity investment mempresentasikan kepemilikan saham biasa, saham preferen, dan kapital lain. Yang pertama, cost mencakup harga sekuritas. Yang kedua, komisi dan fee broker dicatat sebagai biaya. Besar kecilnya kepemilikan saham sebuah perusahaan atau investasi oleh sebuah perusahaan lain atau investor akan menentukan perlakuan akuntansi investasi. Equity investment at fair value. Berdasarkan IFRS, investasi ekuitas dapat dianggap sebagai trading atau held for trading. Aturan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, investasi dinilai sebagai nilai wajar. Yang kedua, mencatat laba dan rugi yang belum direalisasi dalam laba bersih. Selanjutnya, IFRS membolehkan perusahaan untuk mengklasifikasi sebagian investasi ekuitas sebagai non-trading. Aturan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, investasi dinilai sebesar nilai wajar. Yang kedua, mencatat laba dan rugi yang belum direalisasi dalam other comprehensive income. Selanjutnya, ilustrasi equity investment at fair value. Pada tanggal 3 November 2011, Republic Corporation membeli saham biasa 3 perusahaan yang porsinya kurang dari 20% dari total kepemilikan. Untuk Burberry, cost-nya ada 259.700 euro. Untuk Nestle, senilai 317.500. Untuk ST Regis Polk CO 141.350, maka totalnya senilai 718.550 euro. Selanjutnya akan dibahas oleh Donita. Selanjutnya, Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. Investasi ekuitas sebesar 718.550, kepada kas sebesar 718.550. Pada tanggal 6 Desember 2011, Republik menerima dividen kas sebesar 4.200 euro atas investasi saham biasa Nestle. Kas pada pendapatan dividen sebesar 4.200. Next. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2011, portofolio investasi sekuritas memiliki nilai buku dan nilai wajar sebagai berikut. Equity investment portfolio 31 Desember 2011. Ada Burberry, carrying value-nya itu 259.700 euro, fair value-nya 275.000 euro, unrealized gain-nya 15.300 euro. Selanjutnya Nestle 317.500, fair value-nya 304.000, unrealized gain-nya 13.500. Selanjutnya ST Regis Polk CO-nya carrying value-nya 141.350, fair value-nya 104.000, unrealized-nya 37.350. Total of portfolio-nya 718.550 euro. Total fair value-nya 683.000 euro. Total unrealized-nya 35.550 euro. Jadi per various securities fair value adjustment balance-nya 35.550 euro. Next. Laba atau rugi kepemilikan YBD atau laba kepada PNW Sekuritas sebesar 35.550. Next. Pada tanggal 23 Januari 2012, Republik menjual seluruh saham
biasa Burberry dengan menerima uang sebesar 287.220 euro. Net process from sale-nya sebesar 287.220 euro. Cost of Burberry shares-nya 259.700. Gain on sale of shares-nya sebesar 27.520 euro. Akunnya itu kas sebesar 287.220 di debit, ada investasi ekuitas sebesar 259.700 di kredit. Belum. Ada laba penjualan investasi ekuitas sebesar 27.520. Next. Selanjutnya, jika pada tanggal 10 Februari 2012, Republik membeli saham biasa Continental Tracking sebesar 255.000 euro, 20.000 lembar dengan harga 12,75 euro per lembar, plus komisi broker sebesar 1.850 euro. Portofolio investasi ekuitas Republik 31 Desember 2012 adalah Equity Investment Portfolio 31 Desember 2012, ada Continental Tracking, carrying value-nya 255.000 euro, fair value-nya 278.350 euro, unrealized-nya ada 23.350 euro. Nestlé-nya carrying value 317.500.000, fair value-nya 362.550, unrealized-nya 45.050. Regensburg-nya 145.350, fair value-nya 139.050, unrealized-nya 2.300. Total of portofolionya carrying value itu 713.850 euro, fair value-nya 779.950 euro, unrealized-nya itu 66.100. Adjustment balance-nya 35.550. Securities fair value adjustment-nya itu 101.650 euro. PNW Sekuritas sebesar 101.650.000 di debit, laba atau rugi kepemilikan YBD 101.65.000 di kredit. Jurnal untuk mencatat non-trending equity investment sama dengan jurnal untuk trending equity investment, kecuali untuk pencatatan laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi. Pelaporan laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi ditempatkan pada pos other comprehensive income. Ilustrasi pada tanggal 10 Desember 2011, Republic Corporation membeli 1.000 lembar saham Hawthorne Company dengan harga 20,75 euro per lembar. Total cost 20,750 euro. Porsi investasi ini kurang dari 20% dari total saham investasi. Hawthorne adalah distributor produk yang dihasilkan oleh Republik di lokasi tertentu yang aturan hukumnya menghendaki jenjang kepemilikan saham minimum. Investasi pada Hawthorne telah memenuhi aturan tersebut. Republik memperlakukan investasi ini sebesar nilai wajarnya. Investasi ekuitas kepada kas sebesar 20.750. Next. Pada tanggal 27 Desember 2011, Republik menerima dividen kas dari Hawthorne Company kas kepada pendapatan dividen sebesar 450. Next. Pada tanggal 31 Desember 2011, investasi Republik pada saham Hawthorne memiliki nilai buku dan nilai wajar sebagai berikut. Hawthorne Company carrying value-nya
20,750 euro, fair value-nya 24.000 euro, unrealized-nya 3.250 euro. Per various securities-nya itu 0, securities fair value adjustment-nya itu 3.250 euro. Akunnya itu PNW Sekuritas kepada kepemilikan YBD sebesar 3.250. Equity investment at fair value. Statement of financial position, ada investment, equity investment sebesar 24.000 euro. Ada equity, accumulated other comprehensive gain sebesar 3.250 euro. Statement of comprehensive income-nya, ada dividend revenue 450 euro, ada unrealized holding gain-nya 3.250 euro. Next. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2012, Republik menjual seluruh saham biasa Houghton dan menerima kas sebesar 22.500 euro. Net process from sale-nya sebesar 22.500 euro, cost of shares-nya 20.750, gain on sales of shares-nya itu 1.750 euro. Akunnya itu kas sebesar 22.500, di debit, investasi ekuitas sebesar 20.750 di kredit, laba penjualan investasi ekuitas sebesar 1.750 di kredit, laba rugi kepemilikan YBD sebesar 3.250 di debit, PNW Sekuritas sebesar 3.250 di kredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nur. Equity method, sebuah investasi langsung atau tidak langsung sebesar 20% atau lebih seharusnya berakibat pada anggapan bahwa jika tidak ada bukti yang bertentangan, seorang investor memiliki kemampuan untuk mengexercise significant influence pada sebuah investasi. Dalam hal significant influence, investor harus memperlakukan investasi menggunakan equity method. Next. Equity method, mencatat investasi sebesar cost dan selanjutnya menyesuaikannya setiap periode jika ada. Yang pertama, laba atau rugi investi, nilai investasi bertambah atau berkurang. Yang kedua, dividen yang diterima oleh investor. Jika saham kerugian investi melebihi nilai buku investasi, investor biasanya tidak melanjutkan penerapan equity method. Next. Di sini ada entries by Mexico Company. Ada fair value method sama equity methodnya. Jadi pada bulan Desember 31 Desember 2011, the mini company 48.000 shares have a fair value atau market price-nya sebesar $11 per share atau $528.000. Next. Consolidations, controlling interest. Jika sebuah perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% dalam perusahaan lain, yang pertama, investor disebut dengan perusahaan induk atau parent. Yang kedua, investi disebut dengan perusahaan anak atau subsidiary. Yang ketiga, investasi dalam subsidiary dilaporkan pada pembukuan parent sebagai long-term investment. Yang keempat, parent biasanya menyusun statement keuangan konsolidasian atau consolidated financial statement. Next. Impairment of value. Untuk debt investments, perusahaan menggunakan impairment test untuk menentukan apakah it is probable and the investor will be unable to collect all amounts due according to the contractual terms. Impairment loss ini dihitung sebagai selisih antara nilai buku plus piutang bunga dan arus kas masa mendatang ekspektasian yang didiskontokan dengan menggunakan investment historical effective interest rate. Next.
Ilustrasi, pada tanggal 31 Desember 2010, Mayhew Company memiliki investasi utang pada Lovery Inc. yang dibeli pada nilai nominal seharga $200.000. Investasi ini berjangka selama 4 tahun dengan bunga tahunan sebesar 10% setiap akhir tahun atau historical effective interest rate 10%. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai held for collections. Next. Di sini pada tanggal 31 Desember 2011, contractual cash flows-nya sebesar $20.000, expected cash flow-nya sebesar $16.000, dan loss of cash flows-nya sebesar $4.000. Pada tahun 2012, contractual cash flows-nya sebesar $20.000, expected cash flows-nya sebesar $16.000, dan loss of cash flows-nya sebesar $4.000. Pada tahun 2013, contractual cash flows-nya sebesar $20.000, expected cash flows-nya $16.000, dan loss of cash flows-nya $4.000. Pada tahun 2014, sebesar $220.000, contractual cash flows-nya, kalau expected cash flows-nya sebesar $216.000, dan loss of cash flows-nya sebesar $4.000. Total cash flows pada contractual cash flows-nya sebesar $280.000, expected cash flows-nya sebesar $264.000, dan loss of cash flows-nya sebesar $16.000. Jadi recorded investment-nya ini less present value of $200.000 due in 4 years at 10% pada table 6 strip 2, FV atau PVF-nya 4,10%, dibagi sama $200.000 dikali 0,68301. Jadi yang pertama recorded investment-nya itu kan $200.000, terus less-nya itu $136.602. Kalau present value of $16.000 interest receivable annually-nya selama 4 tahun pada 10% pada table 6 strip 4 R dalam kurung PVF dikurang OA sebesar 4,10%, terus dibagi terus ada lagi $16.000 dikali 3,16986. Totalnya 50.718, jadi totalnya adalah 167.312. Loss on impairment-nya sebesar $12.688. Jadi rugi impairment-nya sebesar $12.688 dan investasi utangnya juga sebesar $12.688. Transfers between categories, transferring sebuah investasi dari satu kategori ke kategori lain. Yang pertama seharusnya hanya terjadi ketika bisnis model untuk mengelola investasi berubah atau change. Yang kedua, IASB mengharapkan perubahan ini tidak sering terjadi. Yang ketiga, perusahaan memperlakukan perubahan antar klasifikasi ini atau prospectively pada awal periode potensi setelah perubahan dalam model bisnis. Next. Ilustrasinya, British Sky Broadcasting Group PLC atau GBR memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trading. Yaitu investasi utang ini tidak held for auction namun dikelola untuk menghasilkan laba dari perubahan tingkat bunga. Akibatnya, perusahaan menggunakan metode nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2010. British Sky memiliki saldo investasi sebagai berikut. Debt investment-nya €1.200.000, cumulative fair value adjustment-nya €125.000, dan carrying value-nya ditambah jadi sebesar €1.325.000. Next. Ilustrasi sebagai bagian dari proses pencarian strategis yang diselesaikan pada kuartal 4 tahun 2010. Tahun 2010, manajemen British Sky memutuskan untuk beralih dari strategi lama yang menghendaki manajemen aktif menjadi strategi held for collection untuk investasi utang. Jurnal yang dibuat adalah investasi utangnya sebesar $125.000 di debit dan PNW sekuritasnya sebesar $125.000 di kredit. Next. Fair value kontroversinya, yang pertama pengukuran berdasarkan bisnis model, yang kedua gains trading, yang ketiga liabilities tidak dinilai secara wajar atau not fairly value, dan keempat fair value-nya final comment. Next. Reporting treatment of investment. Yang pertama ada klasifikasinya. Debt investment, yang pertama business model atau held for collection and contractual cash flow test. Yang kedua does not meet the business model test atau are not held for collections.
Ketiga, fair value options. Di equity investment-nya yang pertama ada doesn't meet contractual cash flow test, holdings less than 20% atau or trading. Yang kedua, doesn't meet contractual cash flow test atau holding less than 20% or not trading. Yang ketiga, the holdings greater than 20% or significant influence or control. Valuation approach and reporting on the statement of financial position-nya ada amortized cost current or non-current assets, ada fair value current assets, ada fair value current or non-current assets, ada fair value current assets, ada fair value non-current assets. Investment originally recorded at cost with periodic adjustment for the investor share of the investee's income or loss and decreased by all dividends received from the investee non-current assets. Income effects-nya ada interest is recognized as revenue, the interest is recognized as revenue, unrealized holding gains and losses are included in income. Interest is recognized as revenue, unrealized holding gains and losses are included in income. Dividends are recognized as revenue, unrealized holding gains and losses are included in income. Dividends are recognized as revenue, and holding gains and losses are included in income, but in other comprehensive income. And terakhir, revenue is recognized to the extent of the investee's income or loss reported subsequent to the date of the investment. Next. Saya kembalikan kepada unit Sekarera untuk soal latihan dan jawaban yang pertama. Soal latihan dan jawaban E17.1 LO1 klasifikasi investasi. Untuk investasi berikut, identifikasi apakah mereka. Yang pertama, investasi hutang dimiliki untuk ditagih. Yang kedua, investasi hutang dimiliki untuk ditagih dan dijual. Yang ketiga, hutang investasi perdagangan. Yang keempat, perdagangan investasi ekuitas. Dan yang kelima, investasi ekuitas non-perdagangan. Setiap kasus adalah independen dari yang lain. Yang A, obligasinya akan jatuh tempo dalam 4 tahun dibeli, 1 bulan yang lalu ketika harganya turun, begitu nilai meningkat, yang diharapkan bulan depan itu akan dijual. Yang B, 10% dari saham Farm CO yang beredar dibeli, perusahaan berencana pada akhirnya mendapatkan total 30% dari saham yang beredar. Yang C, obligasi 10 tahun dibeli tahun ini. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada awal tahun depan dan perusahaan berencana untuk menjual obligasi jika suku bunga turun. Yang D, obligasi yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dibeli. Perusahaan memiliki strategi untuk menahan mereka untuk mengumpulkan pembayaran bunga dan pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Yang E, sebuah obligasi yang jatuh tempo dalam 10 tahun dibeli, perusahaan menginvestasikan uang yang disisihkan untuk proyek yang diperluaskan, direncanakan 10 tahun dari sekarang. Yang F, saham biasa di distributor dibeli untuk memenuhi persyaratan peraturan untuk melakukan bisnis di wilayah distributor. Investasi itu akan dilakukan tanpa batas waktu. Untuk jawabannya, yang untuk poin A, yaitu nomor 2, investasi hutang dimiliki untuk ditagih dan dijual. Lalu poin yang B, itu jawabannya adalah nomor 4, yaitu perdagangan investasi ekuitas. Poin C, jawabannya adalah nomor 2, investasi hutang dimiliki untuk ditagih dan dijual. Untuk jawaban D dan E, yaitu sama-sama nomor 1, investasi hutang dimiliki untuk ditagih, dan yang F, itu nomor 4, yaitu perdagangan investasi ekuitas. Selanjutnya E17.2 LO1 investasi hutang. Pada tanggal 1 Januari 2010, Jenning SE membeli obligasi per 10% dengan nilai jatuh tempo 300.000 euro. Mereka bertanggal 1 Januari 2010 dan jatuh tempo pada 1 Januari 2015 dengan piutang bunga 31 Desember setiap tahunnya. Obligasi tersebut dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual. Instruksinya, yang A, buatlah jurnal pada tanggal pembelian obligasi, yang B, buatlah jurnal untuk mencatat bunga yang diterima untuk tahun 2010, dan C, buatlah jurnal untuk mencatat bunga yang diterima untuk tahun 2011.
untuk yang A itu pada 1 Januari 2010 itu debt investment pada cash sebesar 300.000, lalu pada 31 Desember 2010 itu cash pada interest revenue sebesar 30.000, lalu ada pada 31 Desember 2011 itu ada cash pada interest revenue sebesar 30.000. Selanjutnya dibaca WDA. Soal E17.3 211 tentang investasi utang. Pada 1 Januari 2010, Roosevelt Company membeli 12% obligasi yang memiliki nilai jatuh tempo $500.000 seharga $537.907.40. Obligasi memberikan pemegang obligasi dengan hasil 10%. Mereka tertanggal 1 Januari 2010 dan jatuh tempo 1 Januari 2015 dengan bunga diterima pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Model bisnis Roosevelt adalah memegang obligasi ini untuk mengumpulkan uang tunai kontrak. Instruksinya yang A, buatlah ayat jurnal pada tanggal pembelian obligasi. Yang B, siapkan jadwal amortisasi obligasi. Yang C, buatlah ayat jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi untuk tahun 2010. Dan yang D, buatlah ayat jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi untuk tahun 2011. Jawabannya yang A, untuk tanggal 1 Januari 2010 ada debt investment senilai 537.907 di debit dan cashnya senilai 537.907 di kredit. Yang B, schedule of interest, revenue, and bond premium amortization 12%, bond sold to yield 10%. Pada tanggal 1 Januari 2010, carrying amount of bond-nya senilai $537.907. Untuk tanggal 31 Desember 2010, cash reserve-nya ada $60.000, interest revenue-nya senilai $53.290, premium amortize-nya ada $6.209, dan carrying amount of bonds-nya senilai $531.698. Selanjutnya, untuk 31 Desember 2011, cash reserve-nya 60, interest revenue-nya ada $53.169, di premium amortize-nya 6.830, dan di carrying amount of bond-nya 524.867. Untuk 31 Desember 2012, cash-nya 60.000, interest revenue-nya 52.486.000, di premium amortize-nya 7.512.000, carrying amount-nya 517.354. Untuk 31 Desember 2013, cash-nya 60.000, interest revenue-nya 51.735, premium amortize-nya 8.264, dan carrying amount of bonds-nya 509.090. Dan yang terakhir, 31 Desember 2014, cash-nya 60.000, interest revenue-nya 50.999.000, premium amortize-nya 9.090, carrying amount of bond-nya 500.000. Selanjutnya yang C-nya untuk 31 Desember 2010, cash-nya senilai 60.000 di debit, debt investment-nya 6.209.000 di kredit, dan interest revenue-nya senilai 53.790 di kredit. Dan yang terakhir untuk tanggal 31 Desember 2011, cash-nya 60.000 debit, dan investment-nya 6.830 di kredit, dan interest revenue-nya 53.990
53.169 di kredit. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Donita. Selanjutnya, E17.5 LO1 investasi utang. Pada 1 Januari 2010, Morgan Company mengakuisisi $300.000 dari Nicklaus. Obligasi 9% dengan harga $278.384. Bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Dan obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2011. Investasi tersebut akan memberikan Morgan Company imbal hasil sebesar 12%. Obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih. Instruksi yang A, siapkan jadwal 3 tahun pendapatan bunga dan amortisasi diskon obligasi. Pembulatan ke center dekat. Yang B, buatlah ayat jurnal untuk penerimaan bunga 31 Desember 2011 dan diskon amortisasinya. Next. Yang A itu ada schedule of interest revenue and bond discount amortization 9%, bond purchase to yield 12%. Tanggal 1 Januari 2010 itu carrying amount-nya itu $278.384. Tanggal 31 Desember 2010 cash reserve-nya itu $27.000, interest revenue-nya $33.406, bond discount amortization-nya $6.400, carrying amount-nya $284.790. Tanggal 31 Desember 2011, cash reserve-nya itu $27.000, interest revenue-nya $34.174, bond discount-nya itu $7.174, carrying amount-nya $291.964. Tanggal 31 Desember 2012, cash reserve-nya itu $27.000, interest revenue-nya $35.000, bond diskonnya $8.035, carrying amount-nya $300.000. Jadi $278.384 kali 12, $33.406. Yang B itu ada akunnya ada cash sebesar $27.000 di debit, ada debt investment $7.174 di debit, ada interest revenue $34.174 di kredit. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuri. P17.1 LO1 ada investasi hutang. Di bawah ini adalah jadwal amortisasi yang terkait dengan obligasi Spengler Company selama 5 tahun senilai $100.000 dengan tingkat bunga 7% dan imbal hasil 5%. Dibeli pada tanggal 31 Desember 2008 seharga $108.660. Pada tanggal 31 Desember 2016, carrying amount of bonds sebesar $108.660. Pada tanggal 31 Desember 2017, cash reserve-nya sebesar $7.000, interest revenue-nya $5.433, bond premium amortization-nya $1.567, dan carrying amount of bonds-nya sebesar $107.093. Pada tanggal 31 Desember 2018, cash reserve-nya $7.000, interest revenue-nya $5.354, bond premium amortization-nya $1.646, dan carrying amount of bonds-nya $105.447. Pada tanggal 31 Desember 2019, cash reserve-nya sebesar $7.000, interest revenue-nya $5.272, bond premium amortization-nya $1.728, dan carrying amount of bonds-nya $103.716. Pada tanggal 31 Desember 2020, cash reserve-nya sebesar $7.000, interest revenue-nya $5.186, bond premium amortization-nya $1.814, dan carrying amount of bonds-nya $101.905. Pada tanggal 31 Desember 2021, cash reserve-nya sebesar $7.000, interest revenue-nya $5.095, bond premium amortization-nya sebesar $1.905,
dan carrying amount of bonds sebesar $100.000. Next. Jadwal berikut menyajikan perbandingan biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar obligasi pada akhir tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017, amortized cost-nya sebesar $107.093 dan fair value-nya sebesar $106.500. Pada tanggal 31 Desember 2018, amortized cost-nya sebesar $105.447 dan fair value-nya sebesar $107.500. Pada tanggal 31 Desember 2019, amortized cost-nya sebesar $103.790, value-nya $105.650. Pada tanggal 31 Desember 2020, amortized cost-nya sebesar $100.905 dan fair value-nya $103.000. Pada tanggal 31 Desember 2020, amortized cost-nya sebesar $100.000 dan fair value-nya sebesar $100.000. Next. Instruksi, buatlah hayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2008 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki untuk ditagih. B. Siapkan hayat jurnal yang terkait dengan obligasi dimiliki untuk ditagih untuk tahun 2009. C. Buatlah hayat jurnal terkait obligasi dimiliki untuk ditagih untuk tahun 2011. D. Buatlah hayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi ini dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai perdagangan. Buatlah hayat jurnal yang terkait dengan obligasi untuk tahun 2019 dengan asumsi mereka diklasifikasikan yang pertama untuk perdagangan dan yang kedua dimiliki untuk ditagih dan dijual atau HFCS. Yang F, siapkan entry jurnal yang terkait dengan obligasi perdagangan untuk tahun 2011. Next. Jawaban yang A, pada tanggal 31 Desember 2018, debt investment-nya sebesar 108.660 di debit dan cash-nya 108.660 di kredit. Yang B, 31 Desember 2009, cash-nya 7.000 di debit, debt investment-nya 1.567 di kredit, dan interest revenue-nya 5.433 di kredit. Yang C, 31 Desember 2019, cash-nya 7.000 di debit, debt investment-nya 1.728 di kredit, interest revenue-nya 5.272 di kredit. Yang D, 31 Desember 2008, investment-nya 108.660 di debit, dan cash-nya 108.660 di kredit. Yang E, 31 Desember 2009, cash-nya 7.000 di debit, debt investment-nya 1.567 di kredit, dan interest revenue-nya 5.433 di kredit. Unrealized holding gain or loss-nya income-nya sebesar $107.093 dikurang $106.500, yaitu 593 di debit dan security fair value adjustment-nya sebesar 593 di kredit. Yang terakhir F, 31 Desember 2011, cash-nya 7.000 di debit dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.